harga saham gabungan kita hari ini? Karena kita lihat tadi pembukaan perdagangan pelemahan untuk indeks harga saham gabungan tadi sempat tersungkur bahkan lebih dari 3,5% begitu ya, sebelum akhirnya berangsur-angsur tadi ke kisaran 2% pelemahannya, kemudian naik lagi ke kisaran 1% dan saat ini berada di kisaran 0,70% dan juga 0,82% saat ini begitu ya. Artinya memang pelemahannya tidak sedalam posisi pembukaan tadi. Apa yang sebetulnya membuat indeks harga saham gabungan kita cukup kuat dan tadi pemulihannya juga cukup cepat begitu Mas Bernard? Oke, tentu saja pada pagi hari ini tentu saja kita bisa melihat pelemahan IHSG sangat signifikan di kisaran 3,5% dikarenakan kejadian demonstrasi yang disertai dengan kerusuhan pada weekend kemarin. Tentu saja ini mengakibatkan kepanikan pasar baik investor domestik maupun investor asing. Yang mana kita lihat di sesi satu tadi di kisaran 1,5 triliun ada net sell dari asing. Nah, oleh karena itu tentu saja gejolak yang ada itu mengakibatkan pagi hari banyak yang melakukan panic selling. Akan tapi dalam minggu kemarin kita bisa melihat bahwa Bapak Prabowo Subianto didampingi oleh ketua umum partai yang ada di parlemen menyatakan bahwa keamanan akan beliau jamin dan kepolisian dan TNI akan bertindak tegas jika demonstrasi kerusuhan di luar jalur, misalnya merusak fasilitas umum, rumah-rumah, dan lain sebagainya. Artinya pernyataan ini cukup meyakinkan pelaku pasar dan juga investor begitu ya Mas Bernard? Betul, karena pernyataan ini cukup mengamankan, memberikan rasa aman buat para investor, pengusaha baik asing maupun domestik bahwa Indonesia kedepannya akan baik-baik saja dan kejadian pada weekend kemarin tidak akan terjadi lagi. Oke, baik. Meskipun sebetulnya kita ketahui bahwa mungkin amarah dari masyarakat dan juga aksi demonstrasi ini juga sudah mulai sedikit mereda begitu ya pada hari Senin ini begitu. Apakah masih ada mungkin sedikit kekhawatiran dari para pelaku pasar dan juga investor begitu ya akan kondisi dinamika dari politik yang akan berpengaruh tentunya kepada pasar keuangan ke depannya? Menurut pandangan saya residu-residu itu tentu saja potensially masih akan ada. Tapi tidak akan seheboh atau sehebat kejadian Sabtu ataupun Jumat minggu yang Artinya lalu. puncaknya sudah selesai begitu? Puncaknya sudah selesai, tinggal residu-residu saja. Dan dari sisi pemerintah pun mereka telah melakukan berbagai action item. Mulai dari sisi pengamanan, kemudian bagaimana mereka menanggapi kaitannya mengenai tunjangan DPR yang akan diturunkan. Dan juga penonaktifan anggota-anggota DPR yang dianggap memprovokasi kasus yang terjadi di Jumat, Sabtu, minggu yang lalu. Sehingga saya optimis bahwa selanjutnya demonstrasi di stand chaos tidak akan terjadi sebesar minggu yang lalu. Sehingga itu telah menimbulkan rasa aman bagi para investor. Oke, baik. Untuk aliran dana asing sendiri yang kita lihat ya di market kita begitu ya. Ini last update 29 Agustus di hari Jumat lalu. Net foreign sale di all market ini 1,12 triliun begitu ya. Apakah menurut Anda aksi net sale ini mungkin masih akan berlangsung di perdagangan pekan ini? Potentially aktivitas net sale mungkin berlangsung tadi pagi. Tapi seiring berjalannya waktu, potentially melihat kondisi stabilitas ekonomi dan juga politik yang udah mulai stabil di Indonesia, tentu saja asing menurut saya pandangan saya akan masuk lagi. Karena valuasi saham-saham di IHSG saat ini di luar saham-saham konglomerasi, PI rata-rata di kisaran area 11 kali. Which is sangat murah sekali untuk para investor bisa masuk. Apalagi dengan adanya potensi penurunan Fed rate di Amerika Serikat sana dari angka 4,25 sampai 4,5 ke angka 4 sampai 4,25% di bulan ini, plus Indonesia udah cut rate duluan, serta di Indonesia government yield bond udah turun di kisaran area 6,3% dari puncaknya di area 7,2%, sehingga saya yakin sekali bahwa pasar modal ini akan dihujani atau dibanjiri oleh investor baik itu asing maupun domestik. Oke, dalam rentang waktu berapa lama begitu menurut prediksi dari Mas Bernard dan mungkin sektor-sektor atau saham-saham yang memang menjadi fokus dan tujuan dari para investor ini seperti apa? Kalau menurut pandangan saya dalam jangka menengah, dalam jangka 3 sampai 6 bulan ke depan, karena proyeksi kita hingga penghujung tahun akan ada penurunan suku bunga dari Fed minimal 2 kali. Dan BI minimal 2 kali lagi. Sehingga nanti Fed minimal di angka 3,75 sampai 4%, di BI di kisaran area 4,75%. Which is itu akan mengakibatkan government yield bond 10 tahun pun juga akan turun. Kalau turun bagaimana dampaknya? Dampaknya mereka untuk mencari yield lebih tinggi, mereka nggak bisa masuk ke time deposit atau masuk ke obligasi lagi. Mereka harus masuk ke pasar saham. Sehingga proyeksi saya IHSG bisa mencapai lebih dari 8.000 atau secara optimis bisa ke 8.500 di penghujung tahun 2022.
ini. Dan sektor yang masih cukup seksi untuk kita perhatikan tentu saja sektor perbankan. Karena mengapa perbankan saat ini kita bisa melihat valuasinya sangat murah sekali. Seperti contohnya BBRI. BBRI saat ini di area support di area 3.990, kita proyeksikan bisa at least penghujung tahun di kisaran area 4.400. Atau dengan upside 10%. Wow, oke. Dan juga sektor lain yang bisa kita perhatikan setelah perbankan adalah sektor teknologi. Karena biasanya ketika ada penurunan suku bunga, sektor-sektor yang bersifat growth atau pertumbuhan itu akan ada. Akan menjadi pilihan. Tetapi jangan lupa teknologi apa? Teknologi yang bottom line-nya atau net profit-nya telah menghasilkan angka positif. Bahkan cenderung bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu saya menjagokan MTEK di sini, di mana MTEK saat ini diperdagangkan di kisaran area 1.235 atau 40 dengan target price minimal di angka 1.500. Kemudian sektor ketiga yang tentu saja para teman-teman retail suka untuk saat ini, terutama tahun-tahun 1-2 tahun belakangan ini. Saat ini yang udah terkoreksi cukup dalam ada dua, yaitu kaitannya mengenai raja sama ratu. Karena kemarin terekspos kaitannya mengenai politik dua saham tersebut. Tapi raja ini menurut pandangan saya sudah berada di area support di kisaran 2.600 dengan area resistance 3.200. Dan ratu saat ini support di area 6.000 dengan target di area 8.000. Untuk saham-saham konglomerasi yang dalam beberapa waktu ini cukup mendongkrak begitu ya, pergerakan indeks harga saham gabungan kita, ini akan seperti apa menurut Anda prospeknya? Menurut pandangan saya mereka masih ada target lanjutan karena seperti kita ketahui di bulan ini, di bulan September, beberapa saham konglomerasi seperti Cuan, PTRO, Ratu, DSA masuk ke MSCI. Itu jadi merupakan kabar baik buat saham-saham konglomerasi dan para investor retail yang ada di dalamnya, sehingga ini akan menimbulkan optimisme untuk para investor supaya saham-saham konglomerasi lainnya bisa masuk MSCI di bulan November lagi. Karena November nanti juga akan ada perubahan atau MSCI rebalancing lagi. Ada nama baru yang masuk dan ada nama baru yang keluar. Nah, karena optimisme ini, saya cukup yakin bahwa saham-saham konglomerasi masih akan ada hype-nya hingga penghujung tahun 2025 ini. Dan